Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat tanpa ada kendala suatu apapun, sehingga kalian semua bisa mengikuti PJJ yang untuk kesekian kalinya dengan keadaan sehat walafiat. Sebelum kita mulai pembelajaran jarak jauh ini, marilah kita berdoa semoga kita diberikan kemudahan dan kelancaran dalam belajar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadini ya Al-Fatihah. Selesai. Anak-anakku semuanya, sebelum kita mulai belajar, lebih baiknya anak-anakku semuanya mempersiapkan LKS-nya tentang buku buku PKN ya. PKN, kemudian dibuka halaman 38, yaitu bab 3 tentang daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oke, sudah? Kalau sudah, kita lanjutkan. Sebagai apersepsi, tahukah kalian yang dimaksud daerah tempat tinggal? Tahu ya? Yaitu daerah tempat tinggal adalah daerah yang saat ini kita tinggali dan tempati pada salah satu bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Itu adalah tempat tinggal, daerah tempat tinggal. Kemudian yang masuk ke poin A, yaitu bentuk perjuangan daerah dalam kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia ini merupakan sebuah negara kepulauan yang memiliki kekayaan alam yang meluas dari Sabang sampai Merauke. Kemudian kemerdekaan Indonesia ini didapatkan melalui perjuangan rakyat yang tiada henti. Nah, untuk yang poin pertama ini perjuangan menuju negara kesatuan ya, bukan keastuan, kesatuan Republik Indonesia. Ini nanti kita mempelajari tentang bagaimana terjadinya proklamasi atau sejarahnya seperti apa. Oke. Semuanya bisa dilihat bukunya, kemudian nanti kalau ada yang penting bisa digarisbawahi ya. Setelah Jepang ini menyerah tanpa syarat pada sekutu, maka desakan lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia makin menguat dan jalan satu-satunya adalah memproklamasikan kemerdekaan oleh kekuatan bangsa Indonesia ini sendiri. Tekad para pemuda tersebut akhirnya mendorong terjadinya peristiwa Rengas Dengklok. Hingga suasana pada waktu itu sempat terjadi ketegangan. Pada dasarnya peristiwa tersebut didorong tekad dan semangat jiwa para golongan muda yang mendesak golongan tua untuk secepatnya memproklamasikan kemerdekaan Indonesia dengan kekuatan bangsa Indonesia sendiri. Nah, kesepakatan golongan pemuda di Jalan Pegangsaan Timur membulatkan tuntutan bahwa kemerdekaan Indonesia merupakan hak dan soal rakyat itu sendiri yang tidak dapat digantungkan kepada orang ataupun pihak lain, dalam hal ini yaitu Jepang. Pada waktu terjadi perdebatan panjang dan silang pendapat hingga pada akhirnya terjadi kesepakatan antara Insinyur Soekarno dan golongan pemuda yang akan memproklamasikan kemerdekaan, namun tetap dilakukan di Jakarta. Jawaban tersebut disambut gembira oleh para pemuda dan para prajurit peta yang menjaga Insinyur Soekarno. Akhirnya rombongan dari Rengas Dengklok tiba di Jakarta pada tanggal 16 Agustus 1945 dan Insinyur Soekarno beserta para penyusun teks proklamasi menjadikan rumah kepala kantor penghubung Angkatan Laut yaitu Kaigun dan Angkatan Darat atau Rikugun Jepang yaitu Laksamana Muda Tadashi Maeda sebagai tempat menyusun naskah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Hal ini dilakukan dengan mempertimbangkan sebagai tempat yang aman untuk membahas proklamasi. Di rumah tersebut teks proklamasi dirumuskan hingga hari Jumat 17 Agustus 1945 dini hari. Kesibukan luar biasa tampak di sebuah rumah berlantai 2 di Jalan Meiji Dori nomor 1 Jakarta Pusat yang sekarang menjadi Jalan Imam Bonjol nomor 1 Jakarta Pusat. Sedangkan di luar terlihat puluhan pemuda bergerombol dengan wajah serius bercampur tegang. Mereka
tengah menunggu apa yang akan diputuskan para golongan tua di rumah tersebut. Nah, ini perjalanan proklamasi ya. Kemudian menjelang santap sahur hari ke-8 Ramadan itu, Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo di ruang tengah rumah itu sedang merumuskan naskah proklamasi yang akan dijadikan Indonesia sebagai negara merdeka. Dwi Tunggal Soekarno-Hatta merumuskan teks proklamasi dengan tulisan tangannya sendiri. Kalimat pertama atas usul Ahmad Subarjo yang berbunyi, "Kami rakyat Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia," diubah menjadi "Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia." Adapun kalimat kedua diusulkan oleh Insinyur Soekarno yang berbunyi, "Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain akan diselenggarakan dengan cara yang secermat-cermatnya serta dalam tempo yang sesingkat-singkatnya." Selanjutnya kedua kalimat tersebut digabung dan disempurnakan oleh Dr. Andes Muhammad Hatta sehingga berbunyi seperti teks proklamasi yang kita miliki sekarang. Nah, itu perjalanannya. Kemudian ketika draft proklamasi selesai dibuat pagi itu, masalah baru pun muncul. Pada saat naskah tersebut akan diketik, ternyata di rumah tersebut tidak ada mesin ketik. Untungnya, anak buah Laksamana Muda Tadashi Maeda yang bernama Satsuki Mishima mengetahui di mana bisa meminjam mesin ketik pada dini hari itu. Kemudian Mishima pagi menggunakan mobil jeep kepunyaan Maeda untuk meminjam mesin ketik milik kantor perwakilan Angkatan Laut Jerman Kriegsmarine bernama Mayor atau Laut Dr. Herman Kandeler di Indonesia, hingga pada akhirnya teks proklamasi diketik oleh Sayuti Melek atas permintaan Insinyur Soekarno menggunakan mesin tik tersebut di dekat dapur kediaman Maeda. Sayuti Melek mengetik naskah tersebut dengan beberapa perubahan yang telah disetujui. Ada 3 perubahan redaksi atas teks proklamasi, yaitu yang pertama, kata tempo diganti dengan kata tempo. Yang kedua, kalimat wakil bangsa Indonesia diganti dengan atas nama bangsa Indonesia. Dan yang ketiga, cara penulisan tanggal Jakarta 17/8/05 ini diganti menjadi Jakarta hari 17 bulan 8 tahun 05. Kenapa kok tahun 05? Dalam teks itu tahun yang digunakan bukan tahun Masehi 1945 melainkan penanggalan tahun Jepang yaitu 2605, sehingga itu ditulis tahun 05. Nah, itu tentang sejarah proklamasi ya, singkat cerita. Nanti kalau anak-anakku semuanya pengen tahu lebih lanjut, nah dibaca sendiri sampai selesai. Oke. Kemudian proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia ini memiliki makna yang dapat ditelaah dari berbagai aspek. Yang pertama yaitu aspek hukum. Proklamasi merupakan pernyataan keputusan politik tertinggi bangsa Indonesia untuk menghapuskan hukum kolonial dan diganti dengan hukum nasional, yaitu lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oke. Yang kedua, aspek historis. Aspek historis, proklamasi merupakan titik akhir sejarah penjajahan di bumi Indonesia, sekaligus menjadi titik awal Indonesia sebagai negara yang merdeka bebas dari penjajahan bangsa lain. Yang ketiga, aspek sosiologis. Proklamasi menjadikan perubahan dari bangsa yang terjajah menjadi bangsa yang merdeka. Proklamasi memberikan rasa bebas dan merdeka dari belenggu penjajah. Dan yang keempat, aspek kultural. Proklamasi membangun peradaban baru dari bangsa yang digolongkan pribumi ya pada waktu masa penjajahan Belanda menjadi bangsa yang mengakui persamaan harkat, derajat dan martabat manusia yang sama. Yang kelima, aspek politis. Proklamasi menyatakan bahwa bangsa Indonesia sebagai bangsa yang berdaulat dan mempunyai kedudukan sejajar dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Yang selanjutnya, aspek spiritual.
Proklamasi yang diperoleh merupakan berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa atas perjuangan rakyat Indonesia melawan penjajahan. Nah, kemerdekaan bangsa Indonesia ini tidak terlepas dari doa seluruh rakyat Indonesia kepada Yang Maha Kuasa untuk segera terlepas dari penjajahan. Nah, itulah ya aspek-aspek yang bisa kita maknai ya dari nilai proklamasi. Oke. Yang selanjutnya nomor 2, pengertian daerah dalam kerangka NKRI. Indonesia yang diproklamasikan oleh para pendiri negara merupakan negara kesatuan dengan nama Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini dikarenakan para pendiri negara menekankan pentingnya persatuan dan kesatuan yang diwujudkan dalam kehidupan bangsa Indonesia. Tidak hanya itu, para pendiri negara telah mewariskan nilai-nilai persatuan dan kesatuan yang tercantum dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 mengatur persatuan dan kesatuan dalam beberapa ketentuan. Ya. Di antaranya persatuan Indonesia sebagai sila ketiga Pancasila, pembukaan Undang-Undang 1945 alinea keempat yang berbunyi Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Persatuan Indonesia, serta pada pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Oke. Nah, ya, yang pertama adalah pengakuan konstitusi negara. Berdasarkan konstitusi negara Indonesia pada pasal 18B ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat, hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan berkembangnya masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian, setiap satuan pemerintahan daerah bersifat istimewa dan masyarakat hukum adat serta hak tradisionalnya yang masuk dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tegas, negara tetap diakui dan dihormati. Selain dihormati dan diakui dalam sistem pemerintahan negara Indonesia, kesatuan masyarakat hukum tersebut juga mempunyai hak hidup yang sederajat dengan kesatuan pemerintahan lain seperti kota, kabupaten maupun provinsi. Adapun cakupan masyarakat hukum adat diantaranya masyarakat adat yang bersangkutan beserta adat istiadatnya seperti desa, marga, nagari, kampung, hutan, dan huria. Yang kedua, asas otonomi dan tugas perbantuan. Sesuai dengan pasal 18, 18A, dan 18B, Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara kesatuan dengan sistem pemerintahan daerah yang berasaskan desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Hal ini dikarenakan adanya perkembangan-perkembangan dari waktu ke waktu mengingat luasnya wilayah negara sehingga urusan pemerintahan yang makin kompleks, jumlah warga negara yang makin banyak dan heterogen, maka dilaksanakan asas otonomi dan tugas perbantuan tersebut. Nah, menurut MPR RI ini terdapat 7 prinsip yang menjadi paradigma dan arah politik yang mendasari pasal-pasal tersebut. Yang pertama yaitu prinsip daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas perbantuan. Yang kedua, prinsip menjalankan otonomi seluas-luasnya. Ketiga, prinsip kekhususan dan keragaman daerah. Keempat, prinsip mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya. Yang kelima, prinsip mengakui dan menghormati pemerintah daerah yang bersifat khusus dan istimewa. Yang keenam, prinsip badan perwakilan dipilih langsung dalam suatu pemilihan umum. Dan yang terakhir, prinsip hubungan pusat dan daerah dilaksanakan secara selaras dan adil. Nah, itulah pengertian daerah dalam kerangka NKRI. Mungkin itu anak-anakku semuanya.
yang bisa Bapak sampaikan dalam pertemuan kali ini. Semoga anak-anakku semuanya bisa memahami, ya, misalnya ada yang kurang paham nanti bisa dibuka bukunya, dibaca berkali-kali, ya, biar nanti kalian lebih paham lagi. Dan sebagai soal evaluasi, nanti anak-anakku semuanya kerjakan uji kompetensi 3, yaitu di LKS halaman 56 pilihan ganda nomor 1 sampai 10. Seperti biasa nanti dikerjakan di link Google Form yang linknya ada di bawah video ini. Demikian yang bisa Bapak sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.